semua, nama gue Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan merangkum sebuah film, baik film dalam negeri maupun luar negeri. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker. Agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata mutiara dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smack, dan bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Oversized Love yang dirilis pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Lin Zizang dan diperankan oleh Kwon Syatong dan Hwang Jingyu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton. Enjoy! Di awal scene terdapat sebuah sesi pemotretan model dan yang menjadi tukang fotonya bernama Lin Xiaoxi. Ia ingin menjadi wanita yang cantik dan langsing, namun disayangkan ia memiliki berat badan yang besar, jadi cukup sulit untuk mendapatkan hal tersebut. Dan film Oversized Love pun dimulai. Kemudian terdapat seorang pria yang tengah berbelanja di China Mart bernama Han Bing. Ia merupakan teman dari Xiaoxi dan juga seorang produser musik terkenal. Lalu terlihat klien Han yang tengah menunggu kedatangan. Karena lama, asistennya pun menelpon Han, namun Han mengabaikannya dan membeli impian dari para kaum rebahan, yaitu snack yang banyak, sehingga klien yang menunggu tidak kuat dan membatalkan kerjasama mereka. Malamnya, Xiaoxi tengah melihat sebuah majalah di mana ada pria handsome di sana dan pria tersebut merupakan pria idaman dari Xiaoxi. Temannya melihat hal tersebut merasa lebih baik Han Bing daripada pria yang disukai Xiaoxi, tapi Xiaoxi menyangkalnya bahwa mereka cuma teman. Teman itu adalah kata-kata yang sangat membuat trauma jangka panjang, bangsat. Temannya pun tidak merasa bahwa mereka berteman karena teman apa yang membuat tanggal pertemuan. Sontak Xiaoxi tersadar bahwa hari ini mereka bertemu dan langsung bergegas pergi. Setelah itu temannya pun melihat foto Xiaoxi dan Han ketika mereka SD. Flashback ke masa lalu yang dimana itu adalah awal pertemuan Xiaoxi dengan Han. Terlihat Han dibully oleh bocil yang lain karena Han memiliki tubuh yang besar. Xiaoxi yang melihatnya tidak terima dan membantu Han agar ia tidak dibully. Karena kejadian itulah mereka bisa berteman sampai sekarang. Kembali ke Xiaoxi yang bersama dengan Han tengah melakukan olahraga malam. Namun Xiaoxi duluan capek ketimbang Han yang membuat Xiaoxi tepar duluan dan berkata bahwa ia harus diisi ulang. Anjing, isi ulang kayak galon aja, bangsat. Han pun memberikan snack yang ia beli tadi khusus untuk Xiaoxi. Selesai makan, Han pun bertanya mengenai keinginan Xiaoxi sekarang. Dan Xiaoxi menginginkan cemilan tengah malam yang ternyata mereka pergi ke pasar Senggol dan membeli banyak makanan di sana. Ya pantesan besar, makannya banyak banget. Cuk. Sehingga ia digibahi di sana, tapi Xiaoxi don't give a shit akan gibahan tersebut. Selesai itu mereka pun pergi ke mall, dari membeli baju yang tidak sesuai ukuran, sepatu yang kekecilan, bahkan lift yang kelebihan muatan, sehingga Xiaoxi dan Han keluar dari lift. Ketika di kapal, Xiaoxi curhat tentang ia yang sangat benci dengan musim panas karena semua wanita akan menggunakan pakaian yang pendek serta rok yang pendek pula. Dan hal tersebut membuat Xiaoxi iri karena ia tidak bisa memakai pakaian tersebut. Ketika sampai dekat rumah, Han memfoto Xiaoxi, namun Xiaoxi menghapusnya karena kurang estetik. Sebelum pergi, Han pun bertanya mengenai keinginan Xiaoxi untuk kado ulang tahunnya. Xiaoxi berteriak tentang keinginannya, yaitu memiliki hubungan dengan pria handsome. Namun saat berbalik, Han sudah berjalan pulang. Ketika sampai depan rumah, terdapat kelinci yang terluka. Karena tidak tega, ia pun membawanya masuk ke rumah. Namun saat membuka gerbang, terlihat mata kelinci bersinar. Paginya, ia pun mengobati kelinci dengan memberikan sedikit perban. Dan tiba-tiba bel berbunyi. Ketika dibuka, terdapat sekumpulan orang yang berdiri di depan pintu. Xiaoxi memberitahu bahwa toko mereka sedang libur, tapi salah satu dari mereka menjelaskan bahwa mereka datang ke sana untuk mengambil foto promo. Tapi karena Badai Plus tidak memiliki tempat menginap, mereka memilih tempat Xiaoxi dan akan membayarnya dengan harga yang setimpal. Namun sebelum Xiaoxi menyetujui hal tersebut, semua orang langsung masuk ke dalam studio fotonya. Namun tak disangka, pria yang selalu ia idamkan berada tepat di depannya, sehingga sekali kedipan mata membuat wanita sangni dibuatnya. Nama pria tersebut adalah Chris Huang. Xiaoxi yang melihatnya pun dibuat dak-dikdup kembang kuncup. Kemudian Huang pun berterima kasih karena telah menyelamatkan harinya dan melakukan analisa yang membuat Xiaoxi sedikit salting. Lalu Huang pun dipanggil oleh manajernya dan manajernya menjelaskan bahwa Xiaoxi memiliki kecantikan batin. Namun Huang tidak merasakan hal itu dan mengatakan bahwa jika Xiaoxi langsing maka ia akan cantik luar dalam. Xiaoxi yang mendengar hal tersebut termotivasi
motivasi untuk menguruskan badan. Scene berpindah ke Han yang sedang melakukan pekerjaannya sebagai produser musik. Dan datang Xiaoxia meminta Han untuk mengajarinya bagaimana cara menjadi kurus. Han pun mau dan mereka mulai melakukan proses pengurusan badan dari olahraga, makan makanan diet, dan hal-hal yang membuat Xiaoxi kurus. Namun sayang Xiaoxi tidak kuat dan surrender untuk menguruskan badan. Ketika Xiaoxi sedang meratapi kehidupannya, terdengar suara gesekan pintu yang ternyata itu adalah kelinci yang ia bawa. Kelinci pergi ke sebuah tempat dan Xiaoxi mengikuti kelinci tersebut. Di saat ia mengikuti kelinci, terdapat sebuah rumah tua yang besar di sana. Xiaoxi dibuat penasaran dan mengetok pintu. Namun karena kepo, ia pun masuk ke dalam. Tapi saat masuk ke dalam, tiba-tiba ia terjatuh ke ruangan lain yang sulit dijelaskan. Bahkan tidak ada gravitasinya. Tak lama kemudian, terdapat seorang kakek, ya kita sebut Sugiono aja. Dan hal tersebut membuat Xiaoxi terkejut dan mengomel kepadanya, yang membuat Sugiono menutup telinganya karena tidak kuat mendengar bacotan Xiaoxi. Dan ternyata Sugiono merupakan kelinci yang Xiaoxi selamatkan, terlihat dari perban yang dipakai. Karena Sugiono tidak mendengarkan bacotan Xiaoxi, Xiaoxi pun melawan gravitasi bumi dan menarik kumisnya. Sontak Sugiono kesakitan dan akan membuat Xiaoxi langsing, tapi ia harus melepaskan kumisnya dulu. Xiaoxi melepaskan kumisnya dan Sugiono langsung memberikan ramuan yang akan membuat langsing. Namun hal itu harus bayar dengan biaya tertentu. Pulangnya ia ke rumah dan mencoba ramuan pelangsing. Dan benar saja ramuan dari Sugiono berhasil yang menyebabkan Xiaoxi langsing dibuatnya. Keesokan harinya Xiaoxi yang sudah langsing dibuat terkejut hingga berteriak karena tidak menyangka akhirnya ia bisa kurus tanpa harus diet dan makan makanan yang tidak enak. Lalu terdapat sebuah telepon masuk dari Han. Karena masih belum siap, ia pun menutup teleponnya. Dan telepon berbunyi lagi yang ternyata itu dari teman kerjanya yang izin karena datang bulan yang menyakitkan. Karena sudah kurus, ia pun mencoba pakaian yang tidak muat waktu itu. Dan Han masih mencoba untuk menelpon Xiaoxi. Tapi Xiaoxi tidak menjawabnya. Lalu asistennya pun menunjukkan daftar model untuk video klip lagunya. Namun Han tidak menemukan orang yang pas serta tidak fokus. Si asisten kesal karena Han yang tidak fokus serta mengomel kepadanya. Di sela-sela omelan asisten, Han masih sempat mengkhawatirkan Xiaoxi. Kembali ke Xiaoxi yang pergi ke tempat kliennya. Di tengah perjalanan, semua kaum jantan melihat ke arah Xiaoxi karena kecantikannya yang terpesona. Aku terpesona. Bangsat malah nyanyi. Sampailah ia di tempat kliennya dan ada Huang di sana yang tengah berenang. Lalu Xiaoxi pun mendekati manajer Huang dan memberikan foto waktu itu. Huang yang tertarik dengan Xiaoxi mendekatinya dan mengeluarkan mode fucek boy-nya, yaitu bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Karena Huang merasa akrab dengan wajah Xiaoxi. Fuckboy sekali Anda. Xiaoxi hanya menggelengkan kepala dan tiba-tiba kok membesar? Tei dari Xiaoxi membesar. Bukan hanya tei, tapi semua badannya kembali ke bentuk semula. Sontak ia berlari pergi dari sana. Sesampainya ia di rumah, ia mulai menguji coba ramuan itu dengan stopwatch sebagai alat penentu berapa lama efeknya berlangsung. Dan terdengar suara Han yang mencarinya. Pada saat Han masuk dan mencari Xiaoxi, Xiaoxi malah menyamar menjadi teman Xiaoxi agar Han tidak mengenalinya. Namun sayang Han mengenalinya dan tidak menyangka Xiaoxi melakukan sedot lemak. Karena Xiaoxi kurus bukan karena sedot lemak, ia pun menunjukkan ramuan pengurus. Han tidak percaya akan hal tersebut, tapi ketika badan dari Xiaoxi kembali ke bentuk semula, akhirnya ia percaya. Dan juga perubahannya hanya berlaku untuk 10 jam saja. Sesampainya Han di rumah, ia berpikir untuk merekrut Huang dan mengingat perkataan dari Xiaoxi tentang Huang, artis yang terfamous. Keesokan paginya, Xiaoxi pun meminta tolong asisten Han untuk membantunya menjadi wanita yang kawaii serta menunjukkan aplikasi TikTok. Kok ada TikTok bangsat? Asisten Han pun mau dan melakukan makeover dari memilih outfit, gaya rambut, make up dan segala macam yang pasti sangat mahal. Selesai semua itu, Xiaoxi pun memperlihatkan dirinya kepada Han, namun tidak ada respon sama sekali. Tapi dalam hati, anjir, kawaii. Xiaoxi pun berencana mengganti namanya dan akhirnya nama ditemukan, yaitu Alice. Ya, gimana lah bacanya itu Alice lah anjing. Ketika berubah menjadi kurus, keesokan harinya proses syuting dilakukan dan di saat syuting Huang dengan gobloknya mendorong lawan mainnya karena lawan mainnya kurang kawaii bang.
Anjing. Sehingga lawan mainnya yang tadinya nyungsep lebih baik minggat dari sana. Untungnya datang asisten Han yang menawarkan Xiaoxi untuk menjadi pengganti. Huang pun berubah ke mode fucek boynya lagi dan naik ke panggung serta tidak lupa menggombali Xiaoxi dan juga mengajak Xiaoxi agar menjadi lawan main di video klipnya. Han dan manajer Huang menolaknya, namun karena tidak ada pilihan lain, Han akhirnya menyetujuinya. Proses syuting kembali dilakukan dan ketika Huang kembali ke mode fucek boynya, Han dibuat cemburu akan hal tersebut. Karena cemburu, ia pun membalas Huang dengan cara selalu mencari kesalahan ketika syuting, dari gerak mulut, gaya rambut, dan yang lainnya. Sehingga Huang dibuat kesal. Xiaoxi melihat hal tersebut dibuat kesal dan Han memberikan air kepada Xiaoxi. Tapi Xiaoxi malah memberikan air tersebut ke Huang. Anjing, kok kesel bangsat, emang caco. Emang bangsat. Sehingga hal tersebut makin dibuat cemburu. Proses syuting kembali berlangsung dan Xiaoxi terus menggunakan ramuan pelangsing. Pada saat proses rekaman suara, Huang bernyanyi dengan sangat indah, saking indahnya jadi fals bangsat. Dan Han yang mendengar suara Huang terus menyuruhnya mengulang hingga semuanya sempurna. Kekesalan Huang memuncak sampai-sampai tidak membuat mereka tidur sama sekali. Karena kecapean dengan proses pembuatan musik, Han pun tidur sebentar yang dibangunkan oleh produser. Tiba-tiba asistennya datang dan memberitahu bahwa mereka butuh adegan cipok-kecipokan. Han yang mendengar hal tersebut sudah pasti tidak sudi, namun karena ingin hasil yang sempurna, ia pun menyetujuinya. Proses syuting kembali dilakukan dan pas adegan mereka cipok-kecipokan, Han langsung menghentikannya dengan alasan bahwa scene-nya sudah bagus. Bagus sekali, emang kan kecewa aing tidak kelihatan adegan cipok-cipoknya bangsat. Kemudian Huang dan Xiaoxi pun berbincang mengenai mereka yang akan pergi malam ini. Han yang mendengar pembicaraan mereka tidak akan membiarkan hal tersebut. Dan benar saja ketika Huang dan Xiaoxi menonton film di bioskop, ada Han berada tepat di belakang mereka. Selesai menonton, TikTok, kayaknya sponsor sini anjing. Terdapat wanita yang kegirangan melihat mereka dan Huang yang pedenya tingkat dewa menyapa para ladies. Namun sayang para ladies bukan kegirangan karena Huang, melainkan Han. Sehingga Huang mengambil kesempatan untuk mengajak Xiaoxi pergi. Itu apaan cuk? Dikit kali tapi harganya nggak ngotak. Dan Han hanya mengawasi mereka makan. Ketika Huang menuangkan sake, Sasuke bahkan Sasuke untuk Xiaoxi, Han melarangnya karena Xiaoxi tidak bisa minum minuman beralkohol. Tapi Xiaoxi mau-mau aja sehingga Han kesal dan meninggalkannya. Tapi ketika Huang menyuapi Xiaoxi, Han malah mengintip. Selesai itu, Huang pun mengajak Xiaoxi ke sebuah klub malam. Ketika sedang asyik di sana, tubuhnya mulai kembali ke bentuk awal sehingga Xiaoxi langsung pergi dari sana yang diikuti oleh Huang. Kembali ke Xiaoxi yang dibuat panik dan pergi ke toilet serta menangis akan kehidupannya. Di saat menangis, datang seseorang yang menggunakan kostum mencari Xiaoxi yang ternyata itu adalah Han. Han pun mencari Xiaoxi menggunakan kostum yang ia pakai dan keluar dari toilet perempuan. Pada saat keluar, terdapat Huang yang mengira Han mengikuti mereka. Dan ketika Xiaoxi keluar dengan kostum, Huang melakukan body swimming atau ngata-ngatain fisik orang. Sehingga Xiaoxi yang mendengar hal tersebut mulai sadar akan dirinya. Sedikit. Di saat pulang, Han pun merasa bahwa Xiaoxi mulai berubah dari mulai berani minum, membeli barang-barang yang tidak seharusnya dibeli dan yang lainnya. Serta menasihati Xiaoxi lebih baik jadi diri sendiri. Xiaoxi pun tidak kuat dan flashback ke masa lalu. Terlihat teman Han membicarakan tentang Xiaoxi dan di sana Han memberitahu bahwa Xiaoxi bukan seleranya sehingga Xiaoxi yang mendengar hal tersebut dibuat sedih. Selesai itu, Xiaoxi pun ingin pulang. Sesampainya Han di rumah, ia berubah menjadi sad boy karena Xiaoxi yang berubah serta berbicara dalam hati bahwa Xiaoxi adalah cintanya. Proses pembuatan video klip pun akhirnya selesai dan Huang masih still menggombali Xiaoxi yang dilihat oleh asisten Han. Scene berpindah ke manajer Huang yang bertemu dengan seseorang di mana orang tersebut membawa dokumen berisikan foto-foto Xiaoxi yang terlihat berubah-ubah sehingga hal tersebut membuat si manajer penasaran dan curiga. Kembali ke Han yang berbincang dengan asistennya mengenai Xiaoxi yang sudah bersama dengan Huang. Han sudah tahu dan sadar diri bahwa Xiaoxi tidak menyukainya. Flashback ke masa lalu di mana Han bersama Xiaoxi berangkat sekolah dan ketika teman-teman Xiaoxi membicarakan tentang hubungannya dengan Han, Xiaoxi menjawab bahwa ia bosan dengan wajah Han sehingga Han yang mendengar hal tersebut berubah menjadi sad boy. Setelah itu asistennya pun memberikan saran untuk menyelesaikan lagunya bukan untuk orang lain namun untuk dirinya sendiri dan juga memberitahu bahwa perusahaan Chris Huang mengundang mereka untuk acara dinner bersama serta meminta Han untuk hadir. Sesampainya di sana
sana sudah ada Xiaoxi yang menunggu Han untuk masuk bersama. Sebelum duduk, Han pun ingin ke toilet sebentar dan terdengar kru di sana sedang bergosip tentang hubungan Huang, Han, dan Xiaoxi yang memiliki cinta Illuminati atau segitiga. Setelah itu, manajer Huang pun meminta Xiaoxi untuk duduk di sampingnya karena ia ingin berbincang dengannya. Pada saat Han di toilet, terdengar suara Huang yang berbincang dengan wanita lain, sehingga Han yang mendengar hal tersebut paham dengan keadaan yang terjadi, serta mengatakan bahwa perbuatan Huang tidak benar. Juga mengancam agar menjelaskan semuanya kepada Xiaoxi. Jika tidak, maka ia yang akan memberitahu semuanya kepada Xiaoxi. Huang pun tidak terima dan menyindir seolah Han kalah di bidang perfucek boyan yang membuat Han kesal dan langsung melayangkan pukulan ke wajah Huang. Rasakan, sehingga terjadilah pergelutan di sana. Pada saat makan, manajer Huang bertanya mengenai rencana Xiaoxi selanjutnya. Namun Xiaoxi belum memikirkan hal tersebut dan si manajer menawarkan bantuan kepada Xiaoxi. Jika Xiaoxi ingin menjadi aktris, maka ia akan membantunya. Dan setelah itu si manajer pun memancing Alice, yaitu nama samaran Xiaoxi, dengan menyebutkan nama Lin Xiaoxi, sehingga Xiaoxi serasa terpanggil dengan panggilan itu yang membuat si manajer makin yakin dan akhirnya mengetahui bahwa Alice adalah Xiaoxi yang merubah penampilan, serta meminta untuk menyampaikan pesan kepada Lin Xiaoxi karena ia sudah tahu tentang rahasia Xiaoxi yang membuat Xiaoxi terkejut. Tiba-tiba terdengar suara barang jatuh yang ternyata itu adalah pergelutan antara Han dan Huang yang masih berlangsung, serta membuat kerusuhan di sana. Mereka semua pun melerainya namun tidak berhasil. Tapi di tengah pergelutan terdapat sepasang lansia yang ingin keluar dan hal tersebut membuat pertengkaran mereka terhenti. Namun ketika pasangan lansia sudah lewat, mereka kembali bergelut. Xiaoxi yang tidak kuat dengan kondisi di sana berteriak sehingga mereka berdua berhenti bergelut. Pada saat pulang, mereka pun saling adu mulut mengenai kejadian tadi, serta Han menyadarkan Xiaoxi bahwa ia dipermainkan oleh Huang, dan juga jika Xiaoxi ingin kurus, ia bisa melakukan diet dan hal-hal yang membuat kurus, sehingga Xiaoxi berkata bahwa ia bisa seperti sekarang karena membantu Han. Seketika mata Han bersinar dan tiba-tiba ingatan tentang Xiaoxi yang dulunya pernah membantu Han seketika menghilang, sehingga Xiaoxi dibuat sedih karena Han melupakannya, serta menyuruh Han untuk tidak datang ke tempatnya lagi. Dan ia tidak mau Han melihat dirinya balik ke tubuh Xiaoxi, ya maksudnya tidak balik ke tubuh gendutnya. Kan kalau kurus tuh namanya Alice gitu ya, ya gitu yang ngomong apa sih bangset. Xiaoxi pun pergi dengan air mata yang mengalir sehingga harus menggunakan tisu 4 lembar saat aku menangis. Melihat hal itu, Han pun berkata bahwa Xiaoxi akan menjadi Xiaoxi. Ya maksudnya masih sama gitu, gak berubah di matanya gitu, dan akan selalu begitu. Esoknya Xiaoxi pun makan bersama dengan Huang. Di sela berbincang, Xiaoxi bertanya jika dirinya gemuk, apakah Huang masih mau dengannya. Huang tidak mau dan ingin Xiaoxi tetap kurus, bahkan meminta Xiaoxi untuk turun 2 kilo. Selesai makan, Xiaoxi pun mencari Sugiono, dan saat ia masuk, Xiaoxi langsung to the point menarik kumis Sugiono dan meminta ramuannya menjadi mode permanen. Karena penarikan kumis masih berlangsung, Sugiono pun akan memberikan ramuan itu, namun masih dengan syarat tertentu atau terdapat efek sampingnya. Kembali ke Han yang menelpon asistennya dan curhat mengenai ingatannya yang akhir-akhir ini tidak karuan, sampai-sampai ia lupa penyebab tangannya terluka. Dan di saat ia ingin bekerja, ia mencoba untuk mengingat masa lalunya terhadap Xiaoxi yang membantunya, namun sedikit demi sedikit ingatan itu terkikis. Untungnya ia berhasil mengembalikan ingatannya, namun masih ada yang terlupa dan mulai menulis lagunya sampai pagi. Kembali ke Xiaoxi yang akan menggunakan ramuan mode permanennya. Walaupun ada efek sampingnya, ia tetap melanjutkannya. Ketika ramuan dipakai, terlihat mata Han kembali bersinar serta terdengar suara seseorang di kepalanya. Xiaoxi pun sudah berada di mode permanennya dan hal tersebut membuat Han seperti orang yang lupa akan semuanya. Berarti efek samping dari ramuan permanen adalah hilangnya Xiaoxi di pikiran Han. Siangnya Xiaoxi pun datang ke kantor, namun ketika ia menyapa orang-orang di sana, orang-orang malah memalingkan wajah mereka agar tidak melihat Xiaoxi. Dan di saat gimana sih bacanya bangset? Konferensi pers, bener gak sih gitu bacanya? Dah lah. Terlihat wartawan bertanya mengenai hubungan Huang dengan orang lain dari rumor yang beredar, sehingga Xiaoxi yang melihat hal tersebut dibuat terkejut. Juga wartawan bertanya mengenai identitas Xiaoxi bahwa ia melakukan sedot lemak atau oplas hanya untuk masuk dunia entertain. Xiaoxi pun dibuat bingung dan ingin pergi dari sana, sehingga keadaan di sana menjadi chaos. Bahkan ada seseorang yang melempar minumannya ke Xiaoxi karena tidak terima ia dekat dengan Huang, ya sejenis fans fanatik Huang, sehingga Xiaoxi tidak kuat dengan
dengan hal tersebut. Lalu datang Han yang menerobos masuk untuk menyelamatkan Xiaoxi dari sana. Ketika mereka di tempat yang aman, Xiaoxi melihat banyak rumor yang beredar tentang dirinya. Ia pun bertanya-tanya kenapa orang-orang sangat jahat kepadanya. Han yang ada di sana memberitahu bahwa netizen emang seperti itu dan akan meninggalkannya. Karena Han seenak jidatnya meninggalkan Xiaoxi sendirian, ia pun menarik tangannya dan merasa ada yang aneh dengan Han. Han yang sudah terkena efek samping dari ramuan Xiaoxi sudah lupakan Xiaoxi dan tidak mengenalinya. Untuk meyakinkannya, Xiaoxi pun memberikan foto mereka dulu. Namun saat dilihat, wajah Xiaoxi blur seperti menghilang. Dan itu bukan hanya satu foto, melainkan semua foto dirinya dengan Han. Tersadar akan efek sampingnya, Xiaoxi pun menangis dan mengatakan berulang kali bahwa ia adalah Lin Xiaoxi, teman masa kecilnya. Han pun menenangkan Xiaoxi dan menjelaskan bahwa ia sudah lama tidak melihat Xiaoxi, serta ia sangat merindukannya. Tapi ia tetap tidak percaya bahwa yang di depannya adalah Lin Xiaoxi yang asli, serta meninggalkan Xiaoxi sendirian. Xiaoxi pun menangis dan pulang dengan keadaan yang buruk. Juga Han pergi ke lapangan, serta kilauan cahaya di mata Han kembali muncul. Sesampainya di rumah, Xiaoxi pun meminta ID Han kepada Huang. Wait, kan Anda sudah punya, ngapain minta lagi bangsat? Malamnya, Han berada di tempat makan yang sering mereka kunjungi. Dan di saat ingin memesan makan, pelayan dengan spontan menulis menu yang biasa dipesan Xiaoxi, serta bertanya tentang Xiaoxi yang tidak ikut dengannya. Han yang sad boy pun tidak memesan yang sering mereka pesan, melainkan yang lain. Sedangkan Xiaoxi pergi ke bioskop sembari mengenang ketika mereka bersama. Dan pada saat di rumah, terdapat berita mengenai Huang yang berpacaran dengan wanita lain. Lalu terdengar bel pintu yang ternyata itu adalah Huang. Xiaoxi pun curhat mengenai Han yang telah melupakan dirinya. Namun Huang dibuat terkejut karena ia mengetahui tentang lagu yang sedang dibuat oleh Han untuk orang yang dicintainya dan merasa lagu itu untuk Xiaoxi. Mendengar hal itu, Xiaoxi pun langsung mencari asisten Han dan bertanya tentang lagu yang dibuat oleh Han. Asistennya pun memutarkan lagunya sehingga Xiaoxi langsung berlari ke rumah Han untuk mencarinya. Namun tidak ada orang sama sekali. Untungnya ia menemukan kunci rumahnya dan menemukan foto dirinya bersama dengan Han. Terlihat wajah Xiaoxi menghilang di foto tersebut. Karena Han tidak ada, ia pun pergi dari sana dan terlihat adegan yang belum ditampilkan. Dari Han yang rela mabuk demi mendapatkan kostum, memakan makanan yang Xiaoxi suka padahal ia alergi dengan makanan tersebut, menghajar orang yang ngatain Xiaoxi semasa sekolah, serta curhatan Han mengenai Xiaoxi bahwa walaupun Xiaoxi gemuk, tapi Xiaoxi selalu ada di hatinya. Alas ya boy, siapa sih yang naruh bawang lagi di sini? Sampailah Xiaoxi di rumah Sugiono dan memohon agar ia kembali seperti awal, serta mengakui kesalahannya dan keegoisannya, yang membuat Sugiono senang karena Xiaoxi akhirnya mengetahui kesalahannya dan mengakuinya. Keinginan dikabulkan dan Xiaoxi langsung pergi mencari Han di lapangan yang dimana hari itu tepat tanggal 17 yang harusnya mereka melakukan olahraga bersama. Xiaoxi pun mencari Han dan Han yang ada di sana memanggil Xiaoxi, sehingga Xiaoxi dibuat set dan mengira bahwa Han sudah melupakannya, serta menjelaskan semua unek-uneknya. Namun unek-uneknya tidak tersampaikan karena ada tukang yang sedang melakukan pemotongan besi yang membuat suara Xiaoxi tidak terdengar sampai Han. Kok ganggu? Karena tidak kedengaran, Han pun mendekati Xiaoxi, namun Han nyungsep ke sebuah lubang. Xiaoxi yang melihat hal tersebut menyusulnya dan ikut nyungsep serta menabrak Han yang hampir keluar dari lubang. Setelah itu terlihat Xiaoxi sudah kurus sedang menemani Han gemuk yang sedang makan. Kok jadi kebalik bangsat? Di akhir kita diperlihatkan mereka berdua yang berada di lubang sedang saling berbicara. Dan berakhir dengan Han gemuk menikah dengan Xiaoxi kurus. Dan film Oversized Love pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Oversized Love. Film yang ya lumayan bagus menurut gua dari segi alur dan romance cukup ngena gitu. Oke, manat yang ada di film ini, jadilah diri sendiri dan jangan terobsesi menjadi orang lain. Juga jangan insecure dengan apa yang Anda miliki. Intinya bersyukur. That's it. Trisna Teguh. Bangsat. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.